Selamat pagi. Pagi. Kita kembali ketemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Bapak minta kita semua bangkit berdiri. Seperti biasa kita sama-sama yang setia. Setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa berprestasi. Sekali lagi, setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa berprestasi. Silakan tutup kembali. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa. Namun sebelumnya kita menyanyi pujian Jadikan Kami Satu. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa surati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu kita dari kasih. Sebelum kami pergi, mengerjakan kasih-Mu. Kami lebih dulu, jadikan kami satu. Rizka berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, di Tuhan, terima pada pagi hari Tuhan, kami kembali berkumpul Tuhan, kami mulai pelajaran kami Tuhan, Kau kasih setiap kami, jika juga guru-guru mengajar kami Tuhan, kiranya setiap materi dan pelajaran yang kami pelajari boleh kami simak dan kami mengutuk Tuhan, kami menyerahkan, kami tentang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami Baik, Bapak akan mengabsen dulu untuk kita hari ini. Semuanya hadir? Baik, kalau memang semuanya hadir, kita hari ini akan belajar tentang, masih dari materi kita tentang nilai-nilai multikultural. Kalau di pertemuan pertama, kita sudah menganalisis nilai-nilai multikultural dalam iman Kristen. Yang kedua, kita menganalisis nilai-nilai multikultural dengan kearifan lokal. Nah, kemarin sudah menyampaikan semua kearifan lokal. Hari ini kita masih pada materi kita dari nilai-nilai multikultural. Ya. Materi pokok kita, sikap gereja dan tantangan dalam mewujudkan keharmonisan di Indonesia. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara multikultural. Masih ingat ada berapa suku yang ada di Indonesia? Natali, ada berapa? 1.340 suku bangsa, Pak. Ya, ada 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah menggambarkan bahwa memang Indonesia ini adalah negara yang multikultural. 6 agama yang diakui, agama besar ya, ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ada kepercayaan juga yang diakui di Indonesia, yang ada di Indonesia. Coba Hermanto tahu ada berapa kepercayaan yang ada di Indonesia? Iya, 187 kepercayaan yang diakui di Indonesia. Berarti Indonesia ini memang sudah terbentuk oleh keberagaman baik suku maupun agama. Nah, ini menjadi penting ketika kita belajar tentang nilai-nilai
multikultural. Nah, hari ini kita akan melihat sikap gereja. Ya, mengapa kita harus mempelajari sikap gereja? Karena gereja sendiri terdiri dari berbagai-bagai orang yang dipanggil dengan latar belakang yang berbeda. Ya kan? Tidak ada satu gereja yang hanya ada satu. Pasti gereja itu terdiri dari beberapa orang. Memang ada beberapa gereja suku, tapi dengan perpaduan sekarang pasti sudah ada juga suku lain yang masuk di situ. Nah, kita contoh aja gereja kita sini. Di sini ada yang gerejanya hanya satu suku, tidak ada orang lain. Ada? Tidak ada. Berarti semuanya terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, ini menandakan bahwa gereja sendiri itu sudah mencerminkan sikap multikultural. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana gereja itu sendiri bersikap dalam multikultural itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik memiliki kemampuan dalam mengevaluasi dan merekonstruksi pengetahuan tentang nilai-nilai multikultural, memproyeksikan nilai-nilai multikultural Kristen dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan membangun nilai-nilai multikultural dalam kehidupan gereja dan kehidupan pribadi, sehingga menunjukkan sikap beragam, menunjukkan cinta kasih kepada sesama tanpa membedakan sebagai wujud pemberian Allah dalam kehidupan multikultur, dengan menunjukkan toleransi, menghargai dan berkomitmen untuk menunjukkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan multikultural. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Dengan tujuan ini diharapkan bahwa kita mampu menunjukkan iman percaya kita di tengah keberagaman kita. Anak-anakku sekalian, membawa Alkitab semua? Baik, coba Bapak minta kalian untuk mengawali pembelajaran kita. Kalian membaca untuk literasi kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 21 sebagai bahan literasi kita untuk pagi hari ini. Bapak sudah membagikan kalian dalam kelompok. Nanti kalian akan menganalisis video yang sudah saya bagikan berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti kalian akan menganalisisnya. Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Sudah paham semua? Di lembar kerja ini nanti ada petunjuk apa yang harus kalian buat, dan dari analisis kalian terhadap video-video yang sudah Bapak bagikan linknya. Ya, Bapak akan segera bagikan. Ya, sudah mendapatkan semua setiap kelompok? Sudah. Ya, kita akan menganalisis video-video dalam kelompok masing-masing. Silakan kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bekerja. Menganalisis Kristen dan Muslim.
Apakah masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Dan nanti Bapak juga akan memberi kesempatan kepada anakku sekalian untuk bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil pengamatan video yang sudah Bapak bagikan ke setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Bapak persilakan kepada ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kami. Masalah di sini adalah masalah di Ambon, yaitu menghilangkan rasa trauma orang-orang karena konflik antar agama, yaitu antara agama Islam dengan Kristen. Cara mengatasi permasalahan adalah mereka berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan terbentuk satu cara, yaitu orang Kristen tinggal di tempat Islam dan orang Islam tinggal di tempat orang Kristen. Cara ini adalah untuk menghilangkan rasa trauma atau rasa takut antara kedua kelompok agama tersebut. Awalnya orang Kristen takut tinggal bersama dengan orang Islam dan begitu juga sebaliknya. Namun dengan berjalannya waktu, mereka merasakan suatu kebahagiaan, nyaman, dan damai. Dan pada saat terjadi musibah di Ambon, masyarakat Islam dan Kristen bersatu untuk membantu para korban di Ambon. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Bapak persilakan, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Baik, bagaimana peristiwa konflik antara Islam dan Kristen itu bisa terjadi? Baik, saya akan menjawabnya. Karena dari kedua belah pihak agama tersebut merasa benar dan mereka menaruh kecurigaan. Ya. Jadi ada unsur menganggap bahwa dirinya lebih baik dari yang lain sehingga merendahkan yang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Bapak masih memberi kesempatan. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan antara umat Islam dan Kristen? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawabnya. Bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan melakukan perundingan atau berkumpul untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Untuk suatu cara, yaitu dengan bagaimana orang Kristen bisa tinggal di tempat orang Islam dan begitu juga orang Islam bisa tinggal di tempat orang Kristen. Itu adalah sebuah cara yang sederhana untuk menguatkan solidaritas persaudaraan Kristen dan Islam. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Bapak masih beri kesempatan. Masih ada yang ingin bertanya untuk kelompok? Ya, silakan. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian antara umat Islam dan Kristen? Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah di mana perlunya hidup toleransi terhadap sesama agama agar mengerti permasalahan satu sama lain. Maka dari itu perlunya toleransi terhadap antar agama, Pak. Ya. Tepuk tangan. Masih ada? Ya.
bagaimana tanggapan negara terhadap konflik tersebut serta apa tindakan pemerintah? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Memberikan tugas dan tindakan pemerintah, mereka membuat keputusan yaitu dengan cara orang Kristen tinggal ke orang Islam dan orang Islam tinggal ke orang Kristen supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Untuk ini saya rasa sudah cukup. Jadi intinya tadi adalah bahwa memang harus ada keterbukaan antara kedua belah pihak, menyatu dan hidup dalam membaur. Jadi tidak terpisah lagi. Nah itulah. Ya. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Kepada kelompok 2, Bapak persilahkan. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari pengamatan kami dari video pembakaran Gereja Aceh Singkil. Yang pertama adalah permasalahannya. Pembakaran Gereja Aceh Singkil. Di dalam kasus tersebut, tepatnya 6 tahun lalu, Gereja Aceh di Singkil terjadi kebakaran. Setelah diselidiki, ternyata gereja tersebut dibakar oleh massa. Dari beberapa pengakuan saksi mata adalah seorang jemaat sekaligus pengurus gereja HKI tersebut. Menurut Nahdlatul Ulama di Aceh Singkil, massa dari kelompok Muslim saat itu merasa resah karena banyak bangunan gereja yang tidak berizin di Aceh Singkil. Tanggal 8 Oktober 2015, mereka mengadakan rapat untuk mengkaji secara hukum gereja-gereja mana saja yang sudah memenuhi syarat. Demi meredam emosi warga yang membakar gereja, Pemkab Aceh Singkil menerbitkan gereja-gereja lain. Dari gereja yang sudah dibongkar, mereka membangun tenda untuk berpindah. Total ada 7 gereja tenda tersebar di beberapa titik. Dari total 24 gereja tak berizin di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 9 gereja dibongkar Satpol PP, 1 gereja dibakar massa, 1 gereja kebakaran, 13 gereja dibiarkan. Selama 6 tahun terakhir, umat Nasrani beribadah di gereja tenda. Meski tak nyaman, akan tetapi mereka tetap tidak melupakan Tuhan. Mereka selalu beribadah di tiap minggunya. Penyelesaian masalah untuk pembangunan gereja atau ingin membangun gereja harus didahului dengan adanya perizinan, surat menyurat dan persetujuan agar tidak terjadinya hal yang tak diinginkan. Dari kasus pembakaran gereja Aceh Singkil, perlu diketahui bahwa keluh kesah yang ada, kesedihan yang ada, dikarenakan rasa keadilan yang sangat kurang, sehingga masyarakat kurang bersahabat. Padahal sesama umat manusia, kita dapat bermusyawarah, saling membahu-bahu, merangkul bersama agar mempunyai rasa kemanusiaan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya. Kita tepuk tangan dulu. Bapak kembali memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk bertanya kepada kelompok 2. Saya persilakan. Ya, silakan Edo. Nah, pertama untuk kelompok 2, hal apa saja yang membuat terjadinya kebakaran gereja? Ya. Ya, silakan. Pembakaran gereja terjadi karena banyak gereja-gereja di Aceh tidak memiliki surat izin dari pemerintah dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Berikan kesempatan. Ya, silakan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut? Ya Pak. Ya. Untuk membangun gereja atau ingin membangun gereja harus didahului dengan adanya perizinan surat penyuratan persatuan agar tidak terjadinya hal yang terjadi yang tak diinginkan. Ya, oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke lah, yang ingin memberikan pertanyaan silakan. Ya, itu kembali. Dalam 3,
Bagaimana reaksi jemaat-jemaat tersebut setelah terjadinya pembakaran gereja di Singkil Aceh? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mereka merasa takut, sedih, dan kecewa serta merasa trauma atas kejadian konflik tersebut. Terima kasih. Ya. Ya. Pertanyaan keempat, jelaskan apa penyebab kedua belah pihak antara jemaat dan massa tidak berdamai. Saya Pak. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dikarenakan masa mereka dengan adanya pembangunan gereja tidak berizin dan tidak ada syarat di dalam pembangunan gereja di sebuah konflik di Aceh. Terima kasih Pak. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Ya, tapi meskipun ada masalah di Singkil kita lihat, tapi pemerintah memfasilitasi jemaat HKI dengan mendirikan gereja dan tenda tadi kan, sehingga ya itu adalah peran pemerintah untuk meskipun selanjutnya nanti ada berapa poin tadi dari pengamatan yang disampaikan bahwa mereka harus mengurus dulu perizinan gereja untuk membangun, tetapi selama itu belum, pemerintah menyediakan tenda yang digunakan untuk masyarakat bisa beribadah. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Pada kelompok 3, Bapak persilakan juga untuk mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Saya persilakan. Baik, saya memberikan hasil analisis kami terhadap video yaitu tentang bentrokan massal antara orang Muslim dan Kristen. Dalam beberapa dekade, Nigeria telah digoncang oleh kekerasan antara orang-orang Muslim dan Kristen dalam bentrokan massal. Dalam video tersebut diceritakan tentang seorang pendeta dan seorang ustaz. Di situ juga mengisahkan tentang pertentangan antara sekelompok orang Muslim dan orang Kristen. Hubungan komunitas Kristen dan Muslim yang sama-sama besar berlanjut dalam ketegangan. Kisah mereka mengenai memanfaatkan dan kekuatan kemitraan antara kedua belah pihak, dan mereka telah membuat perdebatan dan menumbuhkan perselisihan. Pada tahun 2004, pertikaian antara orang Muslim dan Nasrani terjadi kembali dari kelompok etnis yang berbeda terjadi di kota Yellow Shendam. Pada peristiwa tersebut, gelombang pembunuhan sangat dahsyat, ratusan mayat dikuburkan secara tidak layak, dan langkah yang dilakukan oleh kelompok tokoh Muslim dan tokoh Kristen yaitu menggerakkan festival yang bertujuan menyatukan kedua pihak yang saling bersengketa. Tokoh Muslim dan Kristen juga memutuskan untuk memfokuskan energi mereka pada proses penyembuhan di Yellow Shendam. Mereka membuat 17 kunjungan yang terpisah membagikan pengalaman mereka dalam mediasi dan mengkhotbahkan kedamaian sedikit demi sedikit. Permohonan maaf dan rasa saling percaya terbangun kembali. Tokoh Muslim dan tokoh Kristen pula juga mengumpulkan semua sumber daya mereka dan improvisasi dan iman. Tokoh Muslim dan tokoh Kristen juga menjadi sebagai contoh tokoh perdamaian yang menciptakan kedamaian antara Muslim dan Kristen adalah sebuah tantangan. Dari tokoh Kristen juga pernah mengatakan bahwa saya mempraktekkan iman saya dengan penuh semangat, dan kami tetap eksis berdampingan, hidup bersama-sama. Kekristenan dan Islam dapat hidup berdampingan, walaupun kita memiliki beberapa perbedaan dalam hal teologi. Kami akan membuat ini sebagai tempat lebih nyaman dan hidup berdampingan serta saling mengasihi. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bapak memberi juga kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk bertanya kepada kelompok 3. Saya persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Bagaimana sikap kita sebagai masyarakat dalam menanggapi sikap perdamaian antara tokoh Kristen dan tokoh Islam? Saya akan jawab, Pak. Silakan. Sikap kita sebagai masyarakat dalam menanggapi sikap perdamaian antara pendeta James dan Ustadz Asyafa yaitu berusaha menciptakan perdamaian, menghargai perbedaan, terus mengembangkan sikap toleransi antar masyarakat. Oke, terima kasih. Silakan. Saya Pak. Ya.
Apa tindakan kita jika berada pada konflik tersebut? Silakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tindakan kita jika berada di konflik tersebut yaitu mengikuti hati nurani, bertindak sesuai dengan kebenaran. Ya, selanjutnya saya persilakan. Baik, saya Pak. Ya. Apa faktor utama dari konflik tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Faktor utamanya yaitu perselisihan, sikap egois, kurangnya rasa toleransi. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sikap positif apa yang bisa kita ambil dari Pendeta James? Ya, silakan. Ya, silakan. Sikap manfaat, sikap ikhlas, rendah hati, serta saling mengasihi. Ya. Sikap ikhlas rendah hati. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan untuk kita. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya, kepada kelompok 4 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari video yang kami analisis. Judul dari video yang kami analisis adalah Memberitakan Kristus di Tengah Keberagaman. Dalam video tersebut ada 2 masalah, yaitu yang pertama, persoalan orang-orang Kristen Yahudi yang merasa bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, mereka adalah bangsa yang menerima hukum Allah, maka mereka merasa sulit bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, sekalipun mereka sudah sama-sama Kristen. Masalah yang kedua yaitu bagaimana orang-orang Yahudi Kristen harus mau bergabung dan hidup bersama dengan orang Kristen dari suku bangsa lainnya. Dari video yang telah kami analisis, ada solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dalam memberitakan Kristus di tengah keberagaman, ada satu sikap yang harus dimiliki oleh gereja, yaitu sikap inklusif, di mana sikap ini adalah sikap yang mau merangkul orang lain tanpa kehilangan jati diri sendiri. Artinya, sebagai orang Kristen, dalam menghadapi keberagaman, kita harus mau bergabung dan mau hidup bersama dengan orang Kristen dari suku bangsa lainnya. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu sebagai orang Kristen, kita tidak boleh meninggikan diri atau memiliki sikap eksklusif, yaitu memisahkan diri dari orang lain dan menganggap rendah orang lain. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, Bapak beri kesempatan kepada siswa-siswa untuk bertanya kepada kelompok 4. Baik, saya akan tanya Pak. Ya, silakan. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Baik Pak, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok pertama, yaitu kita sebagai orang Kristen harus saling menghargai di tengah keberagaman dan tidak menjatuhkan orang lain. Ya, pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan gereja terhadap keberagaman dalam menyampaikan Injil? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tanggapan gereja yaitu dalam memberitakan Injil Kristus di tengah keberagaman, gereja harus memiliki sikap inklusif, di mana sikap ini adalah sikap yang mau merangkul orang lain tanpa kehilangan jati diri sendiri. Kita beri tepuk tangan. Sudah, masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan yang ketiga, dampak buruk apa saja yang terjadi dalam keberagaman tersebut? Ya, silakan. Dampak negatif atau buruk dari keberagaman adalah konflik yang muncul dari keberagaman tersebut bisa menghambat pembangunan, sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, muncul paham rasisme, yaitu paham yang rasanya lebih tinggi daripada ras yang lain, dan muncul kelompok radikal. Ya, oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, masih ada yang bertanya? Ya, silakan.
Apa sisi positif dari keberagaman? Sisi positif dari keberagaman masyarakat yang hidup di tengah keberagaman akan menjadikan instruksi lebih dinamis, dan keberagaman masyarakat menjadi salah satu modal dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk diskusinya. Kita beri aplaus sekali lagi nih. Terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa. Tadi sudah berbagai macam pendapat yang disampaikan, pertanyaan dan juga jawaban dari masing-masing anakku sekalian. Mari kita melihat ada tantangan yang terjadi dalam mewujudkan multikultural itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme itu adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Tadi kelompok 4 sudah mengutarakannya. Ada sikap merasa bahwa rasnya lebih baik dari yang lain sehingga dia menganggap yang lain lebih rendah. Itu konflik yang terjadi. Analisis video kelompok 1, kelompok 3 juga menganalisis bahwa ada memang rasa bahwa mereka lebih dari yang lain sehingga yang lain boleh dimusnahkan atau dianggap kurang. Nah, itu ya primordialisme, tantangan dalam multikultural. Yang kedua kita lihat adalah etnosentrisme, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya itu disertai dengan sikap menganggap bahwa kebudayaan lain lebih rendah. Kalau kita semua, kalian semua, anak-anak sekalian membaca ada berita di Myanmar, yaitu bagaimana orang di Myanmar mereka mengusir suku Rohingya, ya kan? Karena dianggap lebih rendah. Nah, itu kita lihat salah satu yang terjadi dari sikap etnosentrisme. Kemudian kita lihat diskriminatif. Ada sikap diskriminatif, membeda-bedakan. Gereja tidak boleh ada sikap diskriminatif karena gereja dibangun atas berbagai macam orang yang dipanggil dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kemudian radikalisme. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Bahaya yang bisa muncul dari multikulturalisme itu adalah radikalisme. Kenapa radikalisme itu muncul? Karena ada paham tadi, ada primordialisme, ada etnosentrisme, ada diskriminatif, sehingga muncullah radikalisme. Nah, radikalisme ini pasti menyebarkan satu paham, yaitu intoleransi, tidak menghargai. Nggak usah berkipas. Santai dulu, tahan setengah detik lagi. Nah, radikalisme ini muncul pasti dengan paham intoleransi, yaitu paham di mana dia menganggap bahwa dia yang benar, tidak ada toleransi untuk yang lain. Nah, kalau kita lihat terorisme, kasus terorisme di Indonesia itu adalah paham intoleransi. Nah, tadi dikembangkan. Nah, kelompok 1 sudah menganalisis bahwa salah satu cara untuk membuat sebuah perdamaian antara kedua belah pihak adalah membuka diri, menghilangkan rasa trauma, dan memperkuat toleransi. Ya. Kemudian kita lihat multikultural realitas kehidupan beragama di Indonesia. Nah, Indonesia itu negara yang banyak agama, kita sudah belajar tadi. Kemudian ada satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Ya, ingat, itu semboyan kita. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita etnisnya bermacam-macam, budaya bermacam-macam, ingat, kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengembangkan dialog lintas agama. Nah, ini penting, dialog lintas agama. Tadi sudah dikemukakan oleh kelompok 1. Bagaimana cara menghilangkan trauma? Salah satunya adalah dengan mengadakan dialog. Tadi juga kelompok 3 ada dialog antara tokoh Kristen dan tokoh Islam yang sedang berkonflik sehingga terciptalah kedamaian. Ya, ada moderasi beragama. Mengapa perlu moderasi beragama? Moderasi beragama bukan berarti membebas-bebaskan beragama, bukan. Moderasi agama adalah membangun karakter di mana kita saling mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai agama dan kebudayaan yang lain. Nah, itu.
Itu multikultural atau realitas kehidupan beragama di Indonesia. Kita akan menutup ini dengan membuat sebuah kesimpulan. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada materi tentang sikap gereja terhadap multikultural? Silakan. Jadi kesimpulannya adalah kita sesama manusia harus saling terbuka, saling hidup berdampingan, menghilangkan rasa menghancurkan sesama supaya selalu hidup dalam kedamaian. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Kesimpulan yaitu hidup berdampingan itu kita menghargai perbedaan serta menjunjung persatuan dan kesatuan antar manusia. Ya, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah dibuat. Kita beri aplaus dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, bersama-sama kita akan memproyeksikan sikap gereja yang seharusnya gereja lakukan, yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan multikultural. Yang pertama adalah sikap yang harus kita lakukan sebagai warga gereja adalah menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan. Anak-anak sekalian, mari kita membuat refleksi dari pembelajaran kita hari ini dari Alkitab kita. Mari kita membuka dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 dan 17. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja kalian hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan tugas seperti tugas yang sudah Bapak share di presentasi Bapak. Nanti silakan kalian mengerjakan tugas, dijawab di lembar pertanyaan berikut. Bapak akan bagikan. Paham semua? Ya, lembar jawaban tadi sudah dikumpulkan semua? Ya, kalau sudah, amin. Saya minta Edi Salata menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami dapat menyelesaikan pelajaran kami. Ya Bapa, semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Amin. Ya. Selamat siang. Setia.